Jangan berontak sama pemimpinmu. Jangan berontak sama Tuhan. Taatlah dan tunduklah. Maka kasih karunia akan ada bersama-sama kita. Kecerdasan seseorang berbanding lurus dengan ketaatannya. Keberhasilan seseorang berbanding lurus dengan ketaatannya kepada Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku, Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu kalian pembuat kejahatan. Saya mau nanya saudara, apa yang dimaksud Yesus pembuat kejahatan? Saya mau coba buka pikiranmu. Apakah bernubuat adalah seorang pembuat kejahatan? Apakah melakukan mujizat demi nama Yesus adalah pembuat kejahatan? Apakah menyembuhkan pembuat kejahatan? Apakah sebagai seorang hamba Tuhan pembuat kejahatan? Apakah sebagai anak Tuhan pembuat kejahatan? Apakah orang yang berseru Tuhan, Tuhan adalah pembuat kejahatan? Apa yang dimaksud Yesus sebagai seorang pembuat kejahatan? Padahal di situ adalah hamba Tuhan. Padahal di situ adalah orang-orang yang melakukan dan melayani Tuhan. Ternyata yang dimaksudkan Yesus pembuat kejahatan adalah seorang no action, talking only. Itu bagi Yesus pembuat kejahatan. Tahu firman, tidak melakukannya. Tahu kebenaran, tidak mengerjakan. Beda Yesus sama Adam. Yesus dan Adam sama-sama tahu kebenaran. Tapi bedanya Adam tahu kebenaran, tidak melakukannya. Yesus tahu kebenaran dan melakukannya. Makanya bagi Yesus, keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari prestasinya, tapi dari ketaatannya. Lawan daripada ketaatan adalah pemberontakan. Bagi Tuhan, pemberontakan adalah satu sikap yang perlu dibinasakan. Saya beritahu, satu-satu dosa yang hukuman secepat kilat adalah dosa pemberontakan. Dosa berzina, dosa membunuh, dosa mencuri, merampok. Mungkin konsekuensinya masih butuh waktu. Tapi yang namanya pemberontakan, konsekuensi seketika langsung datang. Seperti bangsa Israel. Ketika mereka sudah menerima mana dari surga, sudah menerima pertolongan dari Tuhan, mereka berjalan dari Gunung Sinai menuju ke arah Edom dan ke arah Moab. Lalu disitulah mereka boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Apalah artinya aku makan makanan hambar mana dari surga, nggak ada air di sini, membuat kami mati di tempat ini. Mereka mulai melawan Tuhan, memberontak pada Tuhan, dan memberontak kepada Musa. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga hukuman terjadi. Tuhan mengeluarkan ular beludak. Ular beludak ada ular yang nggak pandang bulu. Dia akan sikat siapa saja yang ada di depannya. Dia akan sikat siapa saja yang ada di luar. Dan semua bangsa Israel hampir mati. Saya rindu untuk setiap kita. Jangan berontak sama orang tua. Saya pernah berontak sama orang tua, langsung tumbuh jerawat di seluruh tubuh saya. Nanah. Dan dah sembuh-sembuh. Saya minta ampun, baru sembuh. Jangan berontak sama suamimu. Jangan berontak sama pemimpinmu. Jangan berontak sama Tuhan. Taatlah dan tunduklah. Maka kasih karunia akan ada bersama-sama kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.